Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan pembahasan sifat kolikatif larutan tentang tekanan osmosis. Tujuan pembelajaran kali ini agar dapat menjelaskan pengertian osmosis dan tekanan osmosis serta mengaplikasikan rumus tekanan osmosis dalam hitungan. Osmosis adalah perpindahan molekul pelarut dari suatu larutan encer atau pelarut murni ke larutan yang lebih pekat melalui selaput semi-permeabel. Untuk memahami tentang peristiwa osmosis dan tekanan osmosis, maka perhatikan gambar berikut. Di sini ada larutan gula 5% yang biru. Yang pink ini merupakan larutan gula 20% yang ada di dalam labu ini. Di sini adalah membran semi-permeabel. Nah, bagaimana proses osmosis ini? Coba perhatikan gambar 2. Nah, di sini menunjukkan bahwa molekul-molekul yang ada di larutan gula 20% bertambah. Bagaimana untuk menjaga keseimbangan ini? Nah, ini akan diimbangi oleh suatu tekanan. Nah, coba perhatikan. Nah, ini besarnya tekanan. Lantas apa yang dimaksud dengan tekanan osmosis? Nah, coba perhatikan gambar yang lain dulu ya. Ini ada dua larutan dengan konsentrasi yang berbeda. Nah, ini menunjukkan ada perpindahan molekul dari yang encer ke yang pekat. Nah, lama-kelamaan yang pekat makin bertambah. Supaya tetap seimbang, ini ada tekanan osmosis. Jadi jumlah molekul-molekulnya seimbang, tidak ada yang kelebihan dan tidak ada yang kekurangan. Jadi molaritasnya diusahakan seimbang sesuai dengan keadaan semula. Nah, sekarang kita membahas tekanan osmosis ya. Tekanan osmosis adalah gaya atau tekanan yang diperlukan untuk mengimbangi tekanan yang diakibatkan oleh gerakan atau desakan molekul-molekul pelarut dari larutan encer atau pelarut murni ke dalam larutan yang lebih pekat melalui selaput semi-permeabel. Hubungan antara tekanan osmosis dengan konsentrasi larutan dirumuskan oleh Van Hoff sebagai berikut. Tekanan osmosis itu simbolnya Pi. Pi sama dengan M kali R kali T. Kalau M-nya molaritasnya dijabarkan, rumusnya menjadi seperti ini. Pi sama dengan G per MR kali 1000 per volume larutan kali RT. Tekanan osmosis, molaritas, R-nya ini 0,082, T-nya harus dalam keadaan Kelvin, volumenya mililiter, masanya gram, ini mR. Nah, supaya lebih jelas, di sini nanti ada beberapa contoh soal. Nah, sekarang kita perlu tahu dulu mengenai macam-macam tekanan osmosis. Nah, ada isotonik, ada hipotonis, ada hipertonis. Nah, ini silahkan dibaca sendiri. Nah, di sini ada beberapa contoh soal mengenai tekanan osmosis. Bagaimana pembahasannya? Perhatikan berikut ini. Langsung saya ambil soal nomor 3. Sebanyak 2,5 gram zat non-elektrolit dalam 2 liter larutan benzena hingga menyebabkan tekanan osmotik sebesar 0,25 atmosfer pada suhu 127 derajat Celcius. Berapakah massa molekul relatif zat tersebut? Nah, kita pasang rumusnya.
P sama dengan G per MR kali 1000 per volume larutan kali RT. Nah, terus apa yang diketahui di sini? Oh, masanya 2,5. Volumenya 2 liter atau 2000 ml. RT-nya tinggal memasukkan. Jangan lupa T-nya dijadikan Kelvin. Nah, ini. Ketemu ini. Nah, setelah dihitung, nah, ketemu ini, tolong dicek ini benar apa tidak nanti. Nah, jadi MRJ tersebut ketemu 164. Contoh pembahasan soal berikutnya. Berapa gram urea, MR-nya 60, harus ditambahkan ke dalam 400 ml larutan agar pada suhu 20 derajat Celcius tekanan osmotiknya 2,5 atmosfer. Nah, kita pasang rumusnya. Terus yang diketahui ini dimasukkan. Tekanannya 2,5. Masanya memang yang dicari, MR-nya 60. Volume larutan 400. Suhunya 27 tambah 273. Nah, setelah dihitung ketemu nih. Coba ini dicek nanti. 2,5 sama dengan ini. Nah, jadi massa urea yang harus ditambahkan sebesar 2,44 gram. Demikian anak-anak pembahasan sifat koligatif larutan non-elektrolit. Nah, ada soal-soal silahkan dikerjakan. Kemudian nanti ada soal-soal khusus untuk tugas. Ya, mudah-mudahan dari keterangan ini, dari penjelasan saya, kalian akan lebih mudah memahami. Saya akhiri dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.